Tuhan, kembali kita memuji, memuliakan Tuhan di tahun yang baru ini, yaitu tahun 2025. 1 Januari, hari Rabu, kita puji, memuliakan nama Tuhan. Kita buka tahun yang baru ini dengan mendekatkan selalu diri kita kepada Tuhan. Jangan kita jauhkan dengan cara memuji, menyembah bersama-sama. Kita memuliakan Tuhan. Kita sambut hadirat Tuhan hari ini di hari Rabu 1 Januari dengan lagu Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu kita akan selalu ditolong Tuhan di tahun ini. Berkat-Nya senantiasa tercurah bagi kita anak-anak Tuhan Yesus. Mari sambut puji Dia dalam hidup kita. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia merebutku, tak akan terjadi tanpa
dan peliharaku seumur hidup. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan memulai tahun yang baru ini, tahun 2025. Kami serahkan segala sesuatunya hari ini. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami rencanakan dan kami pikirkan dari hati dan jiwa kami, tubuh kami, semuanya itu ada di dalam tangan Tuhan. Engkau yang mengaruniakan yang terbaik untuk kami. Engkau yang merencanakan yang terbaik, terindah untuk hidup kami. Berkati kami, tangan kami, perbuatan kami, ucapan kami, semuanya itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami lanjut memuji memuliakan nama-Mu di awal tahun yang baru ini. Haleluya. Amin. Kita sambut dengan lagu Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih dan rahmat-Mu di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah
besar setiamu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami puji sembah melalui Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami boleh melewati tahun 2024 ini, di tahun yang baru ini, dengan firman-Mu, dengan apa yang ingin Tuhan sampaikan buat kami. Kami percaya perkataan Tuhan, iya dan amin, yang akan mengiringi hidup kami di tahun yang baru ini, penuh berkat, penuh janji Tuhan. Tuhan abot. Terima kasih, kami siap mendengarnya. Haleluya. Amin. Firman hari ini terambil dari Markus 4 ayat 26 sampai 29. Markus 4 ayat 26 sampai 29. Beginilah firman Tuhan yang berjudul perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hai kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Saya ulangi, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isi dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang benih-benih yang tumbuh. Kita ini bagaikan benih-benih. Apa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita ini, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, itu seperti benih-benih yang kita tabur ke tanah. Apa yang kita perbuat, itu yang akan kita tuai. Ketika nanti benih itu sudah bertunas, bertangkai dan berbuah, maka waktunya musim akan segera menuai dan tiba.
Yang dimaksud dengan perikop perumpamaan tentang benih yang tumbuh, kita yang selalu datang kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan. Setiap pagi kita mencari Tuhan, mendapatkan Dia di tempat yang tidak kita pikirkan, melalui doa pada saat subuh, pada saat malam hari, di mana saja kita berderu mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan di tempat yang maha tinggi, pada saat malam, pada saat subuh, melalui doa, melalui puji-pujian, melalui pelayanan, hingga pada akhirnya perbuatan kita itulah yang akan dilihat dari buahnya. Apa yang selama ini kita cari kepada Tuhan itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap kita, bagaimana perilaku kita, itulah yang dilihat orang-orang sekitar. Bagaimana kita. Buah yang dimaksud dari perumpamaan ini, ketika kita dekat kepada Tuhan, mencari Tuhan, itu harus berdampak dalam hidup kita, dalam perilaku kita. Bagaimana kita menghadapi seorang tetangga, orang lain dengan sabar, dengan tutur kata yang sopan, dengan baik. Itulah buah dari apa yang kita lakukan, yang kita tabur, yaitu mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak susah, tidak mudah. Itu hal yang prerogatif di mata Tuhan. Bagaimana cara kita dulu datang kepada Tuhan, berseru memohon Tuhan, mendengar apa yang ada di ucapan kita, apa yang ada di hati kita. Tuhan tahu, percayalah, Tuhan akan menolong pada waktu yang tepat. Ketika kita mendekatkan pada diri kepada Tuhan ini, kepada Tuhan Yesus, apa yang berdampak dalam diri kita, itulah yang akan dilihat oleh orang lain. Buah kita, dampaknya bagaimana pribadi kita, semuanya itu akan kembali kepada diri kita. Itu sebabnya Tuhan inginkan kita sebagai benih-benihnya yang ditabur dengan firman Tuhan, dengan nasihat-nasihat, dengan puji-pujian, dengan penyembahan yang sering kita dengar, itu harus berdampak kepada diri kita. Kita harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik, meninggalkan perilaku-perilaku buruk di tahun 2024 yang lalu, dan kita memulai tahun yang baru ini dengan bibit, dan kita harus bertumbuh, berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadilah pribadi yang baik. Kita sudah meninggalkan tahun yang 2024, di tahun yang baru ini janji Tuhan akan digenapi, kita akan diberkati bagi kita semua yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jangan katakan nanti atau sabar, jangan. Hari ini, detik ini kita datang kepada Tuhan, meminta ampun, kita bertobat, dipulihkan, kita diperbarui, agar kita dapat menjalani tahun 2025 ini dengan penuh berkat, dengan janji Tuhan bagi kita anak-anaknya akan selalu ditolong, akan selalu ditopang dalam segala sesuatu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Singkat firman ini Tuhan, di mana Tuhan mengenai perumpamaan benih yang ditabur dan bertumbuh. Begitupun juga kami sebagai benih yang ditabur oleh firman Tuhan, dan itu akan berdampak ke dalam diri kami, pribadi kami. Bagaimana dampak ketika kami mencari Tuhan, mendengar firman Tuhan, itu harus terlihat dari pribadi kami, sifat kami, bagaimana, yaitu takut akan Tuhan, menjalankan apa perintah Tuhan. Tuhanlah yang melindungi kami,
yang menolong kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sambut dengan lagu pujian penyembahan berikutnya. Di jalanku diiring Tuhan. Kita angkat pujian ini. Kita semangati hari ini, tahun yang baru ini, dengan lagu Di Jalan Tuhan Iring Kita. Di jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku, apa yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka-suka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang segar. Dari cadas di depanku datang air yang segar. Mari kita tutup pujian penyembahan ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Luar biasa kasih setiamu mengiringi kami di tahun yang baru ini, 2025 ini. Itu karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan kami boleh ada ini. Berkati kami di tahun yang baru ini, apa yang kami kerjakan, tangan kami, ucapan kami, perbuatan kami, biarlah kasih Tuhan menyertai, memberkati. Semuanya ini adalah untuk kebaikan dan kemurahan nama Tuhan dimuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian penyembahan ini sebagai persembahan yang terbaik di hadapan-Mu, dan kami tutup dengan doa yang Yesus Kristus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai memuji muliakan Tuhan di tahun yang baru ini. Jangan lupa di-share, dibagikan agar banyak saudara-saudara kita bersama-sama memuji
bersama kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengar firman Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.